Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau bahas saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan atas perjumpaan beriman dalam persekutuan orang percaya pagi hari ini. Dan kita boleh mengalami lawatan firman Tuhan. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam minggu terakhir di bulan pendidikan, duta yang menyembuhkan. Tentunya Bapak Maba saudara bahwa omong soal duta yang menyembuhkan melalui tema yang diangkat oleh Sinode Gemit tidak merujuk kepada suatu hubungan dengan medis atau hubungan dengan kesehatan, tetapi ini ada hubungannya dengan pendidikan. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kotong omong soal duta, itu berarti bahwa utusan yang dipercayakan. Utusan yang dipercayakan untuk menjalankan misi atau tujuan seseorang atau kelompok. Sebagai duta tentunya bahwa ia harus dapat memberi informasi yang benar dari pengutusannya. Dia pengbahasa uap kase bilang harus bisa jadi role model. Atau apa yang nanti dia omong sesuai. Jangan sampai apa yang dia omong bertolak belakang dengan apa yang disampaikan kenyataannya. Harus bisa menjadi role model. Misalnya ada duta pariwisata. Itu orang yang jadi duta pariwisata dia harus tahu bahwa di Kolbano itu ada Fatuun, ada batu warna, dia pun laut dengan gelombang bagus, bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Di Oetune itu ada bukit pasir, bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Kemudian yang jadi role model itu juga menarik. Jangan sampai begitu jadi duta pariwisata, begitu kita lihat, lokasian. Ada juga duta anti narkoba, duta anti pornografi, dan duta-duta yang lain. Kembali lagi bahwa yang menjadi duta harus berpadanan dengan apa yang nanti disampaikan untuk halayak ramai atau orang lain. Jangan sampai yang dia omong sonde sama dengan dia pun diri dan dia pun pribadi. Itu disebut dengan duta. Bapak Maba saudara orang beriman, orang yang diutus untuk melakukan tugas khusus, atau orang yang mewakili kita untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang benar yang dapat dipercaya oleh orang lain. Kotong di timur biasanya kalau mau masuk minta nona, bukan masuk minta nyong. Sekarang ada yang berani masuk minta nyong. Kalau mau masuk minta nona biasanya kotong pakai jubir atau netelanan. Itu dia duta. Dia dipercayakan oleh keluarga dua belah pihak untuk kemudian menjadi jembatan bagi ini keluarga, tetapi juga menyampaikan kabar yang benar. Itu nona itu begini. Itu nyongju begini. Dia pun mau nanti keluarga bikin begini. Tetapi ada juga yang dia jadi netelanan, dia bikin lain. Keluarga bilang ingat pi omong babai supaya nak jalan babai teh. Itu perempuan terlalu mahal. Belis terlalu mahal, dia bilang pas. Supaya sebentar bisa dapat komisi. Ada juga jubir yang begitu Bapak Mama. Ada jubir yang bisa bikin baik, ada jubir yang bisa bikin rusak. Tentunya bahwa kalau kau mau pilih orang yang jadi netelanan, menjadi duta, menjadi jubir bagi kita, itu berarti bahwa kau harus kenal betul dia. Jangan sampai kau sudah kenal benar-benar dia, kemudian kau bilang, pi ambil saja itu orang, untuk kemudian dia menjadi perantara bagi kita. Dalam hal ini bahwa orang ini sudah harus menjadi teman yang baik. Dari sisi pergaulan, dari sisi kenal, dan juga dari sisi latar belakang. Sehingga sebentar dia sonde bikin susah sang kita. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam hal ini bahwa orang yang menjadi duta atau utusan,
Dia harus dapat menghadirkan dan juga dapat mendukung serta menopang kita dari apa yang kita butuhkan, menjadi teman sekerja yang baik untuk kepentingan satu dengan yang lain, memberi faedah dan juga manfaat bagi satu dengan yang lain. Karena itu hati-hati dalam memilih. Orang bilang hati-hati dalam memilih teman. Karena terkadang bahwa ada teman yang dapat menjerumuskan, menjatuhkan kita dalam kita bergaul. Pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 dia bilang, jangan kamu sesat. Karena terkadang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya bahwa kita diajak untuk lebih bijak dalam memilih orang yang akan menjadi partner dan duta bagi kita. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Dari bagian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini adalah bagian dari kumpulan sastra dan puisi yang berisi tentang nasihat dan juga hikmat yang mendidik orang dalam pengajaran untuk dapat berperilaku baik. Tentunya Bapak Saudara orang beriman, bahwa Amsal ini menegaskan bahwa hidup dalam nasihat dan perilaku yang baik bagi kita juga harus menjadi utusan atau duta yang baik dan benar untuk kemudian dapat menyembuhkan dan memulihkan. Tidak menyimpang dari apa yang seharusnya, tetapi melakukan dari apa yang seharusnya. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, Amsal ini menyampaikan beberapa hal bagi kita untuk kita belajar bersama menjadi duta yang benar. Yang pertama pada bagian ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Untuk menjadi duta yang benar, menjadi utusan yang benar, yang memberikan pengajaran dan hikmat dalam akal budi yang benar. Yang pertama ini Amsal bilang bahwa dia harus hidup dan belajar dari firman Tuhan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Firman yang lain berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa firman ini harus menjadi latar belakang dan juga melandasi segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Firman sudah harus menjadi dasar. Dalam firman kita menemukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Tapi terkadang ada orang yang kemudian dia hanya iko-iko beosa. Dia sudah pernah baca Alkitab. Tetapi coba kalau omong firman, dia karena iko beo orang omong firman mengalir ke air, dia juga bilang begitu. Omong sedikit-sedikit firman, padahal dia pemalas pegang Alkitab. Hanya karena dia pasang telinga dengan orang beromong. Kemudian kalau omong sedikit-sedikit, firman Tuhan bilang begini, woi sadar diri dulu, 1 tahun 1 kali berkebas Alkitab kau datang di gereja. Ada orang yang ikut arus, tidak belajar sesungguhnya dari firman Tuhan. Kata firman Tuhan ini, belajar dari firman Tuhan berarti bahwa mengendahkan firman itu serta setia mendengar, melakukannya dalam kebenaran dan hikmat Allah. Dalam hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Kita selalu memakai hikmat kita untuk kemudian memakai firman Tuhan, meremehkan kehidupan orang lain, memakai firman Tuhan untuk kemudian memenuhi segala keinginan kita, memakai firman Tuhan untuk kemudian menyenangkan hati kita, memakai firman Tuhan untuk menyenangkan perilaku kita yang jauh dari kehendak Allah. Karena itu tentunya Amsal menegaskan dalam hal ini, belajar dari firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ajaran yang benar, ajaran yang baik, ajaran yang berakal budi adalah sumber kehidupan bagi tiap-tiap orang. Bukan sumber yang mematikan kata firman Tuhan, tetapi dia bilang bahwa sumber yang menghidupkan. Sumber yang menghidupkan ini supaya membawa orang terhindar dari jerat maut atau kematian. Membawa kita terhindar dari malapetaka dan celaka.
apabila kita memakai firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Tentunya bahwa Amsal mengajak kita untuk kemudian kita memberi respon terhadap firman Tuhan dan dalam pengajaran dan hikmat. Mengajak kita untuk kita memberi respon. Orang yang berhikmat dan cerdik akan memberi respon terhadap firman dengan hikmat dan rasa hormat, dengan pengetahuan dan akal budi. Memberi respon terhadap firman. Terkadang bahwa kita selalu memberi respon terhadap firman apabila orang menyampaikan itu firman dan kemudian itu firman mungkin sebut bilang jangan berzina, jangan mabok, jangan ini dan itu, kau tuh mulai tersinggung. Ini hari dia ambil itu firman ini. Itu firman itu dia sengaja ambil karena dia semua center beta ini. Dia omong itu firman di atas mimbar karena dia mau center sang beta, sorot sang beta. Kau tuh respon hanya itu. Kita memberi respon-respon yang negatif terhadap firman Tuhan yang datang kepada kita. Bukan kita melihat dengan hikmat dan akal budi yang benar bahwa firman untuk mendidik, untuk menasihati, untuk membentuk orang dalam kehidupan iman dan bertumbuh di dalam iman. Tetapi terkadang bahwa kita melihat dengan pandangan yang negatif, kemudian kita mulai tersinggung. Bukan tersinggung hanya dengan orang yang memberitakan firman, tetapi kau tunjuk tersinggung dengan itu firman. Minggu depan beta son pi gereja lain. Apalagi kalau dia yang pimpin kebaktian. Karena nanti dia pun ambil firman itu pas-pas dengan beta. Nanti dia ambil firman pas-pas dengan beta. Syukur-syukur kalau tersinggung dengan itu firman. Tersinggung dan pulang kemudian berubah. Tetapi kemudian tersinggung dan pulang kemudian bikin rusak, ini jadi soal. Memberi respon yang tidak benar terhadap firman Tuhan. Memberi respon yang keliru terhadap pemberitaan kabar baik. Kotong terjadi di sini. Bukan terjadi di luar sana. Beta sudah mau omong orang yang ada di luar sana. Orang yang ada di Immanuel Mio sana. Kalau kotong omong orang di luar nanti sebentar tidak berpadanan. Tidak sesuai dengan duta. Sebagaimana kita diutus menjadi duta. Kotong omong yang kotongnya ada di sini. Oh, itu dia omong itu firman karena memang dia mau omong beta, makanya dia omong. Kalau sonde Judeson mungkin pilih itu firman. Tentunya bahwa Amsal mengajak kita Bapak Saudara orang beriman untuk memberi respon yang benar terhadap firman Tuhan dalam pengajaran yang benar. Dengan hikmat yang benar untuk melihat bahwa firman Tuhan datang untuk mendidik, menasihati dan membentuk orang dalam kebenaran. Yang ketiga Bapak Saudara orang beriman dari bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi duta yang benar dalam hal ini Amsal menyampaikan bahwa kita harus menjadi duta yang menyembuhkan. Penerimaan terhadap firman dan hikmat yang disampaikan akan mempengaruhi orang, akan mempengaruhi utusan atau duta dalam menyampaikannya. Firman itu harus dapat memberi pengaruh, bukan hanya kita memberi respon terhadap firman itu. Tetapi kemudian firman itu harus memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan kita untuk berubah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini menjadi duta yang menyembuhkan. Terkadang tanpa kita sadari Bapak Saudara bahwa dalam pemberitaan kita membuat orang sakit hati. Kita bikin orang kecewa. Kita buat orang terluka. Bahkan dalam pemberitaan tanpa dengan hikmat. Kemudian kita menyampaikan apa yang sebenarnya tidak benar menurut pandangan mata Tuhan. Ada terjadi di jemaat Mio Bapak Saudara. Jemaat Mio berarti sampai di Onuni Seorang penatua naik di atas mimbar, kemudian ketika sampai di atas mimbar di penyampaian firman Tuhan atau khotbah, dia langsung sebut orang pun nama. Langsung sebut orang pun nama. Itu keluarga yang itu tuh sapi banyak-banyak. Ma dia pun orang dong son jadi orang.
Sebut nama orang akhirnya jadi konflik Bapak Mama. Kemudian majelis jemaat dengan BP3J datang. Ibu pendeta ini sebut nama orang dalam pemberitaan sampai omong orang pun kekurangan, kemiskinan, kemelaratan dan seterusnya. Menciptakan konflik dalam jemaat. Kemudian ini orang yang disebut nama bersama dengan keluarga bilang kau tuh mau pindah. Bikin gereja sendiri. Minta ampun. Kejelekan dari orang timur bagian sini dan bagian sana. Kalau ada hal-hal yang tentunya tidak berkenan dalam gereja, kotong bikin gereja baru. Kalau kotong sontak bahwa bikin gereja itu ada di pun tanggung jawab yang terlalu banyak. Nanti kalau dari sinode suka tanggung jawab baru bilang, ay kami sonde bisa mama. Ini sonde bisa, kotong sonde bisa bikin begini. Berawal dari kotong pemberitaan terhadap orang. Ketika kotong menyampaikan itu, kotong menyampaikan dengan amarah, kebencian dan sakit hati. Kita menyampaikan firman Tuhan untuk ke orang, sorot orang. Kita menyampaikan firman Tuhan untuk balas dendam. Untuk memuaskan keinginan-keinginan diri sendiri. Dan kemudian itu menjadi bagian bahan perpecahan dalam persekutuan. Firman Tuhan ini berkata bahwa harus menjadi duta yang menyembuhkan. Duta yang menyembuhkan dalam hal ini dalam pemberitaan dan penyampaian kabar baik yang kita sampaikan kepada orang lain. Benar-benar kemudian membuat orang merasa bahwa dia dipulihkan dalam keadaannya. Ketika dia datang gereja dia dalam keadaan tidak damai sejahtera. Dia pulang setelah keluar pintu gereja dia ada damai sejahtera. Wah ini hari itu pena tupung khotbah. Beta pun hati tenang. Waktu dia datang dia ada babakalai dan bini baru dia datang gereja. Dia pulang dia bilang beta mesti palo kuat-kuat bini. Karena ini hari itu pemberitaan begitu menyentuh. Waktu dia mau datang dia masih babakalai dengan suami dengan anak-anak. Dia bilang beta pulang beta masak yang enak. Supaya suami dan anak-anak bisa senang karena ini hari pemberitaan terlalu luar biasa. Terkadang Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tanpa kita menyadari benar bahwa apa yang kita sampaikan tidak dapat menyembuhkan dan memulihkan orang lain. Orang merasa bahwa sama saja ke gereja, sama seperti kita ke pasar Batu Putih. Pergi dengan bawa uang, pulang dengan tidak membawa uang. Sama saja. Datang gereja, datang dengan tidak ada damai sejahtera, pulang dengan berharap ada damai sejahtera. Tapi sampai di sana kau pulang dengan tidak ada damai sejahtera. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran firman-Nya. Karena itu untuk menjadi duta yang menyembuhkan. Maka bagian firman Tuhan ini pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini berkata keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindarkan kejahatan dan kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bijaksanalah dalam memilih duta. Bijaksanalah dalam memilih teman dan partner bagi kita. Terkadang bahwa ketika kita memilih teman adalah supaya untuk menyenangkan kita. Yang penting beta bergaul dengan dia. Kalau seandainya ada satu botol kotong perjamuan rame-rame, beta sonde kehilangan teman. Benar kok? Bahkan orang bikin itu perjamuan ilegal di dalam sekitar lingkungan gereja. Terjadi di Mio sini. Bahkan sampai di dalam gereja. Orang bikin itu perjamuan ilegal. Supaya beta ada teman, maka biar diajak di dalam gereja, supaya beta ikut minum mabok dalam gereja. Hoi, tahu membedakan sedikit tempat kudus dan tempat tidak kudus. Apa yang menjadi milik Tuhan dan apa yang bukan milik Tuhan. Cek mabuk dalam gereja. Kalau kotong son bikin begitu sebentar sonde bak keluarga, sonde baku nyadu, sonde baku kenal, sonde berteman. Amin. Kita memilih karena keinginan kita. Biar di dalam gereja son apa yang penting lingkar sama-sama toh. Kalau sonde ikut nanti sebentar kotong sonde orang son pakai kotong dalam gereja lah. Jangan den dia teh son pakai. Nah, kita bikin sesuatu dengan tidak berhikmat. Memilih teman dengan tidak berhikmat. Memilih partner, memilih utusan, memilih duta dengan tidak berhikmat. Hanya karena tujuan-tujuan kita.
Kebanyakan kotong ada di bagian ini supaya kotong pun tujuan tercapai. Padahal kotong sudah tahu bahwa seharusnya begini. Kita lupa untuk memilih yang benar. Ini firman Tuhan, dia bilang bijak memilih teman atau sahabat. Tadi saya menyampaikan bahwa pertama Korintus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam memilih. Karena hati dapat melukai hati yang kurang. Hati-hati. Kotong ada di model begitu dong Bapak Mama. Mari kotong coba untuk memilih dengan bijaksana. Memilih dengan baik. Memilih yang tepat. Supaya kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jangan kita hantam ke romosa. Bikin persekutuan dan gereja sama ke tempat sampah. Kita anggap semua sama. Yang berikut lagi, kita pumpang-pumpang dalam gereja ini hari betul mesti omong di atas mimbar. Itu wireless, itu pakai untuk pemberitaan, bukan untuk lagu badansa. Ya komina. Tahu diri sedikit ini di dalam gereja. Iya. Satu ketika saya ke Kupang. Kemudian beta pun datang anak dan bilang, "Wih mama, dari tadi pokoknya lagu ini, semua lagu dia pun judul bento habis di dalam gereja. Luar biasa. Tahu di mana Tuhan punya dan di mana kotong punya Bapak Mama. Lebih bijaksana. Tidak melarang tetapi tahu menempatkan apa yang Tuhan punya dan apa yang kotong punya. Lebih bijaksana. Akhirnya itu wireless sekarang pendeta muku suara begini. Kusan pasanglah ini mic di itu wireless. Karena itu wireless hanya untuk pakai putar lagu bento. Karena itu pandai-pandailah dalam memilih. Lebih hikmat dan bijak dalam memilih. Ini kebenaran yang beta sampaikan. Beta sudah ambil contoh dari orang luar sana. Karena duta dia harus omong apa yang berpadanan di sini, bukan di luar sana. Kalau kotong pakai orang punya nanti kotong disebut ikut arus. Yang bento itu ikut arus. Beta lihat mulai dari yang bayi-bayi bongkok ju bento, nenek-nenek peot ju bento, sampai yang anak sekolah minggu sekarang lupa lagu sekolah minggu. Karena yang diingat hanya bento. Suruh dong menyanyi di gereja, coba dong ada mau. Sonde mau. Tetapi begitu kalau dengar musik bento, semua dengan gaya. Mulai dari gaya tengkurep, gaya malintang, gaya malenggang, gaya matono, gaya berdiri dan semua gaya ada. Itu karena berawal dari tidak bijak dalam memilih. Gereja harus menyampaikan ini Bapak Mama. Firman Tuhan ini menyampaikan bagi kita bijak dalam memilih teman dan sahabat. Supaya tidak merusak ketumpuk kehidupan dan juga tujuan yang seharusnya. Yang kedua, dia bilang bahwa lebih bijak dalam menempatkan tujuan. Lebih fokus dalam menempatkan tujuan, bijaksana dengan penuh hikmat. Jangan sampai untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Kemudian kotong bilang itu lebih tepat. Tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, kita menyepelekannya dari kehidupan kita dan iman kita. Untuk tujuan-tujuan yang keliru, kita lebih fokus ke sana. Tujuan untuk merusak orang, tujuan untuk memperdaya orang, tujuan untuk merusak nama baik orang. Kotong lebih memilih itu tujuan daripada tujuan bersama untuk melihat sesuatu yang baik dan dia lebih baik lagi. Ingat bahwa dalam suatu persekutuan, dalam suatu perkumpulan, dalam suatu kelompok, terdapat banyak orang dengan berbagai tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Ada yang dia pun tujuan untuk kemudian mensejahterakan, membawa hal yang baik. Tetapi ada yang dia pun tujuan untuk merusak, menghancurkan. Dan ini harus membawa kita untuk kita lebih bijak dalam menetapkan tujuan kita.
Tujuan iman kita kepada Tuhan, tujuan kita kepada Tuhan. Tujuan kita kepada kehidupan jasmani kita berarti bahwa tujuan kita fokus kepada jasmani kita. Kita tidak mencampur adukan apa yang menjadi keinginan kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih bijak kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Supaya dalam tujuan itu nama Tuhan disebut, dipuji dan dipermuliakan. Bapak Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam terang firman-Nya. Minggu ini kita ada di minggu yang terakhir di bulan pendidikan yang dicetuskan oleh Sinode Gemit. Firman Tuhan ini datang dan mengajak kita untuk masing-masing kita menjadi duta yang menyembuhkan dalam pemberitaan, dalam kehidupan, dalam pergaulan kita tiap-tiap hari. Kita menjadi duta yang menyembuhkan. Karena itu Bapak Saudara, untuk menjadi duta yang menyembuhkan, maka haruslah lebih dahulu kita memberitakan tentang firman Tuhan sebagai terang dan juga sebagai sumber hikmat. Firman Tuhan harus menjadi yang utama. Dan ini merupakan tugas orang-orang tua, tugas gereja, tugas pemerintah, tugas guru dalam pengajaran. Kalau dulu kita ada pelajaran PPKN, di sana lebih banyak omong tentang etika sopan santun. Sekarang PPKN sonde ada lebab mama guru PPKN sonde ada, sonde omong norma-norma hidup. Dulu waktu masa saya masih omong PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Di sana dia lebih omong etika dan norma hidup. Pengajaran itu dimulai dari tengah-tengah keluarga, dari orang tua. Ada pepatah bilang bahwa kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau orang tua bikin karmana, sebentar anak juga akan bikin begitu. Orang tua bikin model karmana, anak-anak akan bikin begitu. Orang tua menjadi role model untuk anak-anak, menjadi panutan dan teladan untuk anak-anak. Kalau dia pun orang tua pemalas gereja, tetapi kalau begitu pesta dia bakar rumun di sana, anak-anak juga akan begitu. Kotong kalau ngomong gereja, kotong pun gereja kosong. Kita banyak orang, gedung besar begini bisa tampung. Tetapi karena apa? Kita kalau omong pesta semua makan rumun. Omong gereja minta maaf saya mengantuk tadi malam di pesta. Iya. Suatu ketika anak-anak pemuda Mio, mahasiswa ajak untuk ibadat pemuda. Semua langsung bangun bilang kotong mau pesta di Linam Nutu. Akhirnya yang ibadah pemuda itu hanya 3 orang. Mama penatua pemuda, nona mahasiswa, dan juga anak dari dalam rumah pastori. Karena apa? Kotong orang tua tidak menjadi role model untuk anak-anak. Tidak menjadi panutan untuk anak-anak. Kotong lupa memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Bahkan nanti anak soalnya lagu sekolah minggu juga kotong webeb antal hebat, suara sama kayak orang Ambon yang menyanyi. Kotong suka dengar yang begitu. Ketimbang dia menyanyi lagu Yesus pokok, itu kotong mau dengar memang. Didikan harus dimulai dari dalam rumah. Tetapi gereja sudah harus menjadi wadah dalam pemberitaan, untuk kemudian membawa jemaat-jemaat dalam suatu pengajaran dan didikan yang benar, dalam hikmat yang benar, untuk membentuk jemaat menjadi jemaat-jemaat dan menjadi duta yang menyembuhkan. Tugas gereja bukan hanya omong-omong sah, tetapi tentunya dengan tujuan untuk membentuk jemaat menjadi duta yang menyembuhkan dalam pemberitaan. Ini juga tentunya bahwa di sini kita menopang pengajaran yang benar terhadap kehidupan persekutuan dan juga dalam kehidupan anak-anak dalam masa depan. Yang berikut Bapak Mama dan Saudara, yang terakhir, panggilan untuk menjadi duta yang menyembuhkan adalah duta yang mendamaikan. Duta yang menyembuhkan dalam hal ini adalah duta yang mendamaikan, bukan membawa perpecahan dalam jemaat, bukan membawa perseteruan dalam jemaat, bukan memecah belah persekutuan dalam jemaat, tetapi duta yang mendamaikan. Kehadirannya benar-benar membawa damai untuk orang lain, membawa sukacita, membawa perubahan. Jangan sampai juga kehadiran sendiri mau membawa perubahan. Hanya begitu sah. Dari dulu sampai sekarang dia pun lagu tetap Meriam Belina. Aku masih seperti yang apa Bapak Taneo?
Saya tidak sementara membawa Bapak untuk kemudian mengingat masa-masa muda dengan Mama Rine yang dulu. Kita perlu untuk membawa perubahan. Panggilan kita menjadi duta yang menyembuhkan, membawa perubahan. Kita ada dalam perkembangan zaman yang mendatangkan berbagai peluang Bapak Mama. Peluang terlalu terbuka lebar. Ada banyak peluang di zaman modern. Bahkan kotong ada di era bebas. Segala sesuatu kotong tinggal buka saja di ini Google. Dia kasih tahu. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Semua serba ada peluang. Tetapi tentunya Bapak Mama Saudara perlu diingat juga bahwa peluang itu dapat menjadi ancaman bagi kita. Dapat menjadi ancaman bagi kita. Tadi yang saya singgung soal goyang bento itu Bapak Mama. Kalau kita PKPI, orang bilang angkat tangan mari kita menyembah Tuhan. Dia anggap kayak itu lucu. Angkat tangan mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dia anggap itu lucu. Apalagi kita bilang mau menyanyi sambil bagoyang barongging. Kita sonakan mau dalam gereja. Nanti semuanya begini. Tapi coba kalau kita piko lihat di pesta-pesta, menenu lah. Tanya itu siapa Bapak Penatua Immanuel Abanat. Usi loh. Neno igo yang bento. Ingat bahwa setiap peluang akan menjadi ancaman. Kalau kita tidak memakainya dengan sebijaksana mungkin. Kita melihat semua peluang dengan terbuka. Tetapi kalau kita tidak bijak, tidak berhikmat dan berakal budi, maka itu akan menjadi ancaman bagi kita. Menjadi ancaman bagi kehidupan, bagi tujuan kita dan juga bagi iman kita kepada Tuhan. Karena itu kita terpanggil ke dunia ini untuk menyembuhkan dunia dari segala kebodohan, dari segala keterbelakangan, dari kemiskinan, dari konflik, dari ketidakadilan, bahkan dari keadaan kita di dalam persekutuan berjemaat. Kita terpanggil untuk kemudian kita memulihkan dan menyembuhkan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, kita ada dalam persekutuan beriman. Hari ini masing-masing kita dipanggil sebagai duta dan utusan Tuhan untuk kemudian kita menyampaikan kabar baik dengan hikmat yang benar dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, supaya ketika orang lain mendengar kita, mereka disembuhkan dan dipulihkan di dalam iman. Mari kita pulang sambil kita terus belajar dari firman Tuhan ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Jadilah utusan, bukan utusan orang fasik yang menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi menjadi duta yang setia yang mendapatkan kesembuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.